Ah, piye sih? Muscle up and run through barricades, yeah. Halo lur, welcome back to YouTube channel Gun Picture. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, sehat-sehat semua ya lur. Oh ya, ini di seri 20. Langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Di seri 20 ini saya ingin mereview seri 19. Ingin mereview seri 19 kemarin yang ngetes kemampuan baterai. Yang seri 19 kemarin itu murni ya, saya hanya nyambung-nyambungkan saja sama ngasih back song aja. Jadi murni perekaman, tidak ada yang saya percepat, tidak ada yang saya color grading. Jadi itu hasil aslinya, perekamannya seperti itu. Mungkin ada goyangnya atau apa gitu. Jadi kesimpulannya, kemampuan baterai itu rata-rata sekitar 1 jaman. Karena begitu dipakai terus kan kembali pulang tuh, balik lagi pulang. Ya saya lihat baterainya tinggal 1 strip kalau nggak salah. 1 strip. Nah akhirnya sisa baterai yang 1 strip itu, kena nggak? Ayamnya kena nggak itu tadi? Ada ayam kecil tengah jalan. Oke, lanjut lagi lur. Jadi dari sisa 1 strip itu saya lakukan perekaman lagi, tapi saya nggak ngevlog, nggak jalan. Hanya saya on terus saya geletakin di meja ruang tamu. Terus itu dapat sekitar 15 sampai 20 menit kalau nggak salah. Akhirnya baterainya habis, setrumnya habis. Berarti istilahnya bisa diambil kesimpulan, mungkin kalau full ya, full on terus itu 1 jam 20 menit. Dan sejak saya beli unit kamera ini, saya beli bekas. Sebenarnya saya beli bekas. Baterai bawaannya ada 2 unit, itu semuanya udah kembung semua gitu loh. Udah kembung semua, terus akhirnya saya beli di Bukalapak kalau nggak salah. Saya beli di Bukalapak itu harga 50.000 satunya. Jadi saya beli 2. Saya beli 2, jadi saat ini kondisinya semuanya baterainya baru semua. Jadi dengan kondisi baterai baru terus full charge itu sekitar 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Dan perekaman yang di seri 19 itu ada di resolusi 2,7K 2,7K dengan 30 fps, ISO 100, exposure-nya min 1, Ace on. Yang di seri 19, yang di seri kali ini, yang seri 20 ini juga sama sih. Ini helm full face, windshield terbuka ya lur. Ini udah JB JB atau JLS, jalan lingkar selatan atau lingkar Salatiga. Ini sambil perjalanan ke lokasi perumahan waris ya, Wangsa Arneva Residence. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol sambil nge-review seri 19.
Jadi seri 19 ya, yang seperti saya bilang tadi, kesimpulannya bisa sampai 1 jam 20 menit. Piye sih? Nah itu lor, tipikal pengendara bermotor. Bahaya ini tadi nih. Itu tadi wah, kalau sampai aduh nggak bisa bayangin saya. Udahlah, nggak usah diceritain, nggak usah cerita. Oke, lanjut aja. Sampai mana tadi? Jadi untuk durasi 1 jam itu udah cukup. Apalagi kan beberapa motovlogger kan melakukan perekaman pun juga hanya diambil yang inti-intinya aja gitu loh. Tapi kalau saya kan memang murni merekam ya sambil ngomong juga, jadi sedikit gitu yang saya potong-potong pun juga sedikit. Begitu. Ya lagian pun kalau misalnya mau durasi lama emang itu CCTV. Yang kita pakai ini action cam lur, action cam. Jadi kalau pengen punya kemampuan kamera bisa lama gitu, ya bisa aja sih, bisa aja gitu. Tapi ya untuk apa gitu loh. Kecuali memang seperti saya yang hobinya tuh sepanjang perekaman sering ngobrol, terus ini segala macem gitu, istilahnya untuk memperlihatkan ini loh perjalanannya seperti ini kondisinya seperti ini begitu. Tapi ya seri-seri yang sekarang ini pun juga saya sudah mulai memilah-milah juga sih. Terus itu yang pertama ya, pertama review tentang seri 19. Yang kedua menjawab pertanyaan yang ada di seri 3 mengenai resolusi. Pertanyaan dari Om Abimanyu. Bertanya, kok saya hasil videonya di Mark 2S langitnya tidak seperti ini, katanya gitu. Maksudnya menanggapi seri 3 kemarin. Saya jawab, Om, secara tipe, secara jenis pun sudah berbeda Mark 2S dan Mark 3S. Di Mark 3S itu di menunya ada setelan ISO sama apa ya, exposure dan lain-lain gitu. Tapi kalau di Mark 2S ini karena saya satu kota dengan Yos Motovlog dan beliau pun juga punya unit Mark 2S, jadi saya sempat pinjam, saya sempat utak-atik, sempat saya buka-buka juga. Itu setelan ISO-nya nggak ada di Mark 2S gitu. Setelan ISO-nya nggak ada di Mark 2S, tapi kalau di Mark 3S setelan ISO-nya ada. Dan perbedaan lain, kalau di Mark 3S exposure-nya itu hanya mentok di 2. Jadi min 2 dan plus 2. Hanya mentok. Oh ya lur, ini karena sudah
sampai lokasi, nanti saya lanjut lagi untuk video berikutnya ya, mengenai pertanyaan dari seri ketiga ya lur. Jadi ini mungkin saya off dulu. Nah, sebelum saya off, saya ingin memperkenalkan perumahan Waris. Bisa dilihat sebelah sana, itu arah ke barat ada beberapa pegunungan, ada 5 gunung sih. Jadi kelebihannya dari perumahan Waris ini ada sunset view, ada pemandangan 5 gunung, dan sama rawa pening bisa kelihatan. Oke lur, kalau misalnya ingin inden, pesan, booking segala macam, hubungi di nomor WA 0817 6446 301. Itu nomor WA saya. Kalau mau telepon 0821 44 565 090. Oke, ini saya off dulu, nanti saya lanjutkan untuk video yang menjawab seri 3 dari pertanyaan Om Abimanyu. Halo lur. Kembali lagi di video seri 20. Ini saya habis dari lokasi perumahan Waris, Wangsa Arneva Residence. Ini dari tadi glender aja nih. Glender aja udah, nggak usah digas ya, biarin aja. Melanjutkan yang pertama tadi untuk menjawab perbedaan exposure, perbedaan gambar, dan perbedaan resolusi tadi. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, dan kalau di Mark 3S itu kan tidak ada pilihan resolusi 4K ya kalau nggak salah. Jadi hanya ada di 1080. Nah, saya pernah menggunakan 1080-nya yang untuk Mark 2S itu bisa diterapkan di Mark 3S, itu bisa. Cuma ada beberapa spot gambar itu kayak sedikit ngeblur gitu kalau dipakai di Mark 3S. Nah, video ini saya pakai di 2,7K. Saya tidak menjelekkan Mark 2S juga, karena Mark 2S juga bagus juga. Karena saya lihat video-videonya Yos Motovlog pun juga bagus kok, bagus. Intinya, kesimpulannya dari semua itu seperti yang di seri 19 ya, 19 kemarin itu juga saya sempat bicara kalau untuk Brica Bipro ini udah cukup lah untuk standarnya motovlog. Dan saya pun awalnya pun tadinya pengen beli atau pengen punya yang hero-hero. Tadinya pengen punya yang hero-hero. Tapi terkendala budget, akhirnya saya beli Mark 3S ini. Dan kemarin juga sempat kendala juga. Kendalanya saat saya mau beli baru, unitnya udah nggak ada. Unitnya udah nggak keluar. Terus akhirnya saya join di grup Facebook, kalau nggak salah Brica Action Cam ya, Brica Action Cam yang di Facebook itu. Saya join di situ, lalu ada yang posting dijual Mark 3S ya.
harga 900 ya kalau nggak salah, 900. Terus akhirnya saya japri yang jualnya. Terus saya tanya, ada link Tokopedia atau Bukalapak ya. Terus dia bilang ada. Ya akhirnya setelah nego-nego, ya akhirnya saya beli gitu loh. Akhirnya saya beli Mark 3S ini. Kenapa saya pilih Mark 3S? Jadi sebelum saya memutuskan untuk beli action cam, itu saya mencari referensi-referensi. Jadi saya sudah kenal dengan Yos Motovlog. Saya lihat hasil videonya, terus saya tanya kameranya apa? Kameranya Bipro. Terus saya cari referensi melalui Google, melalui YouTube. Akhirnya saya searching Bipro, terus GoPro, terus apa? Kogan ya, Kogan, terus Xiaomi Yi. Xiaomi Yi apa Yicam ya? Yicam. Pokoknya Yicam, Bipro, Kogan sama GoPro. Itu saya browsing. Saya lihat hasil videonya, terus harga. Nah, ketika harga antara Kogan dengan yang Mark 3S ini jauh banget, jauh. Sedangkan Mark 3S ini dengan Yicam selisih. Nah, akhirnya dengan pertimbangan terus saya berpikir saya mau bikin motovlog, tapi motovlog standar lah, motovlog standar seperti pada umumnya gitu. Akhirnya saya putuskan saya membeli Mark 3S ini gitu. Ya mungkin kedepannya kalau saya ada modal, ya saya akan pakai Hero. Rencananya saya mau pakai GoPro 8 rencananya, tapi ya enggak, manusia hanya bisa berencana. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, ini rezekimu, ya belum bisa, belum dapat gitu. Jadi untuk sementara ya pakai Mark 3S ini. Dan di seri 8 itu kan saya juga sempat ngetes posisinya ketika kalau di depan seperti apa gambarnya gitu. Ya mungkin saya akan nambah unit lagi gitu loh. Saya akan nambah unit. Yo, nggak mau. Seperti di videonya Yos Motovlog, itu Yos Motovlog pun sudah pakai 2 unit. Kalau nggak salah Yos Motovlog tuh unitnya Mark 2S sama Mark 2. Yang satu tanpa S, yang satunya pakai S. Berarti yang satunya dingin karena pakai es kan. Garing kayak kacang. Sama kayak cuacanya hari ini, terik terus akhirnya bisa bikin garing, kering. Jadi begitu. Dan untuk sedulur yang lain pun, wah saya cuma punya Bipro Lite, oh saya cuma punya Mark 2, saya cuma punya Mark 2S, nggak bisa seperti Mark 3S yang bisa stabil gambarnya karena ada ace-nya. Jangan pernah berpikiran seperti itu, lur. Action cam itu adalah penunjang kreativitas kita loh. Penunjang kreativitas, karena kreativitas itu tanpa batas. Ya siapa tahu Mark 2 atau Mark 2S, tapi begitu kreativitasnya tinggi, kan bisa juga diutak-atik atau ditambahin apa gitu kan. Ini seperti biasa,
Seperti biasa saya menuju lokasi yang endorse yang endorse Kan Picture, yaitu Koko Petok Delman. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Mukanya siapa ya? Alun-alun Pancasila Salatiga. Ini dari awal video tadi kondisinya windshieldnya terbuka ya. Kira-kira dari tadi ada suara angin nggak ini yang kerekam? Guguk, nggak tahu kerekam nggak. Seneng banget saya kalau ada guguk ya, karena dulu waktu saya kecil saya pernah punya anjing turunan mungkin turunan herder, terus mati, anjingnya mati. Pagi-pagi itu saya lihat posisinya udah geletak dengan mulut berbusa. Geletak dengan mulut berbusa berarti bisa disimpulkan kalau anjing saya itu diracun. Terus akhirnya saya nangis dulu itu waktu kecil anjing saya mati. Saya nangis, terus akhirnya saya sakit panas, kalau nggak salah semingguan itu. Kalau menurut ceritanya almarhumah ibu itu saya sakit seminggu, sakit panas gara-gara anjingnya mati. Terus akhirnya sama bapak dicarikan lagi anjing mini, tapi yang bulunya tuh kriwuk-kriwuk. Dicariin lagi anjing yang kecil, kriwuk-kriwuk. Nah, karena nama saya Koko, akhirnya anjingnya dikasih nama Kiki. Jadi kalau ada sedulur yang namanya mirip, maaf ya. Kalau ada yang namanya mirip sama anjing saya mohon maaf. Gitu. Terus ya seiring waktu akhirnya anjingnya ya mati lagi, tapi mati karena usia. Nah, ini udah sampai di Pasar Sayangan. Oke, karena sudah sampai di Pasar Sayangan, lantai 2 Koko Petok. Koko Petoknya mana? Ini yang kanan. Nah, ini Koko Petok. Langsung aja order di GoFood, di GrabFood, atau menghubungi nomor WA ownernya kalau mau dikirim-kirim lewat DO, delivery order. Oke lur, nanti kita lanjut lagi ya. Ini dari Pasar Sayangan dan perjalanan mau pulang. Oke, karena udah mau closing. Alah, dari tadi ngomong closing. Kalau mau di closing aja, ayo. Oke lur, terima kasih sudah mampir di YouTube channel Kan Picture, sudah mau ikut perjalanan kita hari ini dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, di like videonya, di share sebanyak-banyaknya di medsos kalian ya lur. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk seri motovlog berikutnya nantikan terus ya, hanya di Kan Picture. Oke, terima kasih.
hustle up and run through barricades, yeah.